tidak akan mengurangi kuasa dan hadirat serta sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa buka Alkitabnya, kita akan bacakan bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga dimulai dari perikopnya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memohon, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami terkasih Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan. Kami tahu hari-hari ini semakin tidak baik Tuhan. Hari-hari ini Tuhan semakin jahat Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus buat Indonesia Tuhan. Kami percaya dari Indonesia akan bangun kegerakan rohani yang dahsyat Tuhan, di mana Pentakosta ketiga dimulai dari bangsa kami Indonesia Tuhan, dan itu Tuhan akan terus menjalar Tuhan ke barat, ke timur, bahkan kembali ke Yerusalem Tuhan. Kau berkati setiap pemerintahan kami yang ada saat ini, baik Pak Prabowo dan Mas Gibran Tuhan, bahkan seluruh pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai pelosok daerah, sipil maupun militer, biar takut akan Tuhan ada atas bangsa kami. Dan Tuhan, kami berdoa bersatu hati, setiap korupsi, setiap rancangan jahat manusia atas negeri kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami lepaskan Tuhan, takut akan Tuhan ada atas negeri ini Tuhan. Kau berkati. Terima kasih. Kami juga berdoa terus Tuhan buat kesatuan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kami sebagai tubuh Kristus Tuhan, biar kami Tuhan terus bergandengan tangan untuk satu visi besar, menuntaskan amanat agung Tuhan. Berikan kami masing-masing ke gereja Tuhan kerendahan hati, untuk kami terus berunity, bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung ini Tuhan. Pakai setiap kami, pakai gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan jadi pelaku bukan penonton Tuhan.
Kami tahu hanya pelaku yang akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga Tuhan, buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Kau berkati. Bahkan setiap jemaatmu yang hadir pada saat ini Tuhan, kiranya juga memberkati. Biar kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu yang dibagikan, itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Tuhan yang jawab, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, miracle Tuhan, mukjizat Tuhan ada di tempat ini. Sign and wonder ada di tempat ini. Kami lepaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan mereka Tuhan yang letih lesu, berikan kelegaan, kesegaran yang baru. Biar mereka meminum air kehidupan dari tempat ini Tuhan. Bahkan melalui tempat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih. Berkati pemimpin rohani kami, mulai dari gembala sidang kami Pak Niko, 2 wakil gembala sidang beserta keluarga besar, gembala rayon kami Pak Toto beserta keluarga besar, bahkan untuk gembala cabang tempat ini Pak Suwardi dan keluarga besar. Bahkan Pak Suwardi akan memberitakan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Apa yang sudah beliau persiapkan Tuhan, itu boleh memberkati setiap kami, memperdekakan, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus setiap pemimpin kami dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami, rangkaiannya Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Oke, Bapak Ibu, saya akan bacakan. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan Juru Selamat dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi terjadi dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
tahu Tuhan, hidup kami milik-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada itu karena pertolongan Tuhan yang menolong setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami melewati segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sungguh kami katakan kami bersyukur Bapa. Sebab hanya Engkau yang memiliki jawaban dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang memberikan janji yang setia Tuhan. Mari bersyukur, Yesus Kau baik. Yesus Kau baik. Haleluya. Pertolongan di dalam-Mu Tuhan tak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan di dalam-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami Yesus. Urabaya rabaya rabaya Urabaya rabaya 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 Kuaralabaya sana. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidup, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup, di situ tangan-Mu bekerja, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan
Kau yang pelihara hidup, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. di saat aku tak sanggup Di situ lagi. tanganmu bekerja, Itu tanganmu bekerja. pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. mari angkat pujian dari katakan hatiku tenang berada di Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidup, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. di saat aku tak sanggup lagi. Di
Tiada hal yang lebih indah Tuhan, selain kami rasakan pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan, yang membuat kami sanggup Tuhan melewati hari-hari kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang menopang hidup kami Bapa. Di saat kami katakan kami tidak sanggup Tuhan, cuma Yesus yang memberikan jawaban untuk hidup kami. Di saat kami katakan Tuhan kami lemah, cuma Yesus yang memberikan kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abba. Urabalaya syanda, urabalaya syanda, sungguh Kau baik Tuhan. Mari ambil waktumu sejenak, mari rasakan pertolongan keajaiban Tuhan selama kami ada Tuhan. Mari rasakan Urabaya syakarabaya syanda, urabalaya syaka, urabala bala 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 bala, urabaya syakarala. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Rabbana dahsyatnya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan. Ini juga saatnya kami memuji-muji setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara boleh kasih tos kiri kanan sambil katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik, yang merasakan kebaikan Tuhan. Tosnya boleh lebih keras lagi, katakan Yesus baik. Yesus Karena baik. cuma Allah kita yang memberikan kebaikan. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah
setiamu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan nanti kami juga akan melewati sakramen perjamuan kudus. Mampukan kami, layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Sembah dia saudara, sembah dia. Puji dia. Katakan Yesus engkau baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Abah, ya Bapa. Sungguh kami boleh merasakan Tuhan akan hadirat-Mu ya Abah. Hari-hari ini Engkau sedang datang Tuhan, mengunjungi setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap murid-murid-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan, kalau Kau izinkan kami boleh ada perjumpaan pribadi dengan Kau Tuhan. Terima kasih. Kau terus Tuhan tuntun umat-Mu ya Abah. Tuntun setiap kami Tuhan, bimbing kami ya Abah. Kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, biarlah saat Engkau bersabda bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan Bapak dikasih Tuhan. Pada minggu ini kita sedang berada dalam satu masa saudara. Antara kebangkitan Tuhan Yesus sampai nanti dia naik ke sorga saudara. Ya, nanti di tanggal 29 Mei kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saudara. Nah Bapak Ibu, saya akan sedikit jelaskan. Saya udah beberapa kali saya sampaikan di tempat ini saudara. Tuhan Yesus waktu lahir ke dunia ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di slide yang ada, di situ saya ada tulis di gambar. Bisa di next berikutnya. Bapak Ibu bisa lihat di sana waktu Yesus lahir yang kita kenal dengan Natal, ya. Waktu Yesus mati saudara pada hari Jumat Agung yang bisa kita rayakan ya. Bulan April kemarin kita tanggal 18 kita juga udah ibadah sama-sama di tempat ini. Nah, kelahiran dan kematian Kristus itu semua orang tahu. Amin saudara. Sisi dunia tahu, bahkan dikatakan pada saat Yesus lahir orang Majus dari timur yang begitu jauh saudara, kira-kira daerah Media Persia, sekarang mungkin kira-kira itu di wilayah Irak sana saudara, itu mereka bisa dengar Yesus lahir di Bethlehem dan mereka datang. Pada saat Yesus mati juga sama saudara, seluruh dunia gempar, khususnya di kota Yerusalem pada saat itu. Ya, mereka berkata, apakah yang terjadi dengan orang yang disebut dengan Kristus tersebut? Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian saudara, tidak semua tahu. Ya, Tuhan Yesus tidak memperlihatkan dirinya kepada semua orang. Dia hanya memperlihatkan dirinya kepada murid-murid. Demikian juga nanti tanggal 29 kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Waktu Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus juga tidak bisa memperlihatkan ke semua orang. Hanya murid-muridnya saja yang melihat saudara. Ya, di dalam Kisah 1 ayat ketiga dikatakan demikian saudara. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus setelah kebangkitannya selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan atau menunjukkan bahwa ia hidup. Nah, hari ini kita perhatikan saudara, antara kebangkitan dan kenaikan dia Tuhan Yesus itu ada jarak sekitar 40 hari. Berulang-ulang Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka di sini siapa saudara? Kalau kita perhatikan lebih detail, mereka di sini itu adalah para murid-murid saudara. Ya, mereka di sini bukan orang banyak, bukan seluruh orang, tapi hanya murid-murid. Di dalam Alkitab kita melihat saudara, kalau kita baca di dalam
Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mungkin nggak begitu jelas ya. Di sana hanya menunjukkan beberapa orang murid saja. Nanti kita juga akan lihat beberapa murid yang dikunjungi Tuhan secara khusus, saudara. Tetapi Rasul Paulus atau di dalam kisah Rasul dicatat lebih lengkap. Kalau dihitung-hitung, saudara, maka dikatakan bahwa pada saat Yesus bangkit dan dia naik ke surga, seluruh murid yang ada pada saat itu Tuhan datangi. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan pada saat dia naik ke surga, seluruh murid-muridnya berkumpul di atas bukit Sion dan mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Alkitab berkata, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi hari ini saudara dan saya, kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apakah hari ini saya seorang murid? Karena ingat, Yesus hanya datang mengunjungi para muridnya. Saya percaya kalau hari ini saudara ada murid Kristus, maka hari-hari ini saudara adalah target yang akan Tuhan kunjungi, saudara. Tuhan akan datangi, saudara. Apa itu murid? Atau siapa itu murid Kristus? Nah, saya akan kasih beberapa gambaran, dan kita mulai lihat kira-kira kriteria yang disebut dengan murid Kristus menurut Alkitab, itu ada gak dalam diri kita? Ya, yang pertama dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Pertama dikatakan bahwa seorang murid Kristus, dia akan tetap hidup dalam firman Tuhan. Artinya apa? Dia akan menjadikan segala sesuatu, apapun yang dia hadapi, apapun yang dia kerjakan, apapun yang sedang dia cita-citakan, atau apapun yang sedang dia jalani, dia akan berkata bahwa dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, hari ini kita coba cek, kira-kira kita tiap hari merindukan firman Tuhan enggak? Kita hidup dalam firman Tuhan enggak? Hari ini saudara mau bekerja, mau berusaha, mau bersekolah, ibu-ibu rumah tangga, terus orang tua, anak-anak, engkau seorang pelajar, seorang mahasiswa, apapun yang kau kerjakan, apakah kau melihatnya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau kau bilang, oh terserah saya mau ngapain? Kalau hari ini kau berkata, ya saya seorang yang selalu merindukan firman Tuhan. Saya setiap hari selalu membaca firman Tuhan. Saya setiap hari berjalan bersama dengan firman Tuhan. Itu berarti saudara adalah murid Kristus. Maka saudara adalah orang yang akan dikunjungi Tuhan. Yang kedua dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dan demikian semua orang akan tahu. Perhatikan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi identitas rohani kita saudara itu adalah kasih. Alkitab berkata jika engkau saling mengasihi maka semua orang akan tahu engkau adalah murid Kristus. Kalau saudara lagi traveling ke luar negeri saudara, bukti orang tahu saudara orang Indonesia atau bukan orang Indonesia dari mana? Dari paspor ya, betul? Dari logat bahasa bisa nggak? Nggak bisa. Ya, logat bahasa orang bisa bilang orang luar negeri juga sekarang pinter bahasa Indonesia saudara. Bahkan ada yang bisa ngomong bahasa Jawa saudara. Dengan fasihnya saudara. Tapi dia orang Indonesia? Bukan. Tapi tanda kebukti kewarganegaraan kita ada di paspor. Dunia aja butuh identitas atau tanda kewarganegaraan. Hari ini apa tanda kewarganegaraan surga? Kalau saudara saling mengasihi. Kita lihat hari ini, kita hidup dalam kasih enggak? Engkau mudah gak untuk memberikan pengampunan? Atau sebaliknya? Alkitab berkata, barang siapa yang mengasihi Allah, dia juga mengasihi sesama. Jikalau kau mengatakan kau mengasihi Tuhan, tapi kau membenci saudaramu, maka Tuhan katakan sebenarnya engkau tidak ada di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Rasul Yohanes dengan jelas mencatat, jika engkau berbuah banyak, engkau adalah muridku. Apa itu berbuah banyak di sini? Dalam bahasa yang sederhananya kita bisa katakan, jika dalam kehidupan kita ada satu pertumbuhan saudara. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa melihat ada buah yang mereka bisa nikmati saudara. Sebuah pohon yang menghasilkan buah itu tidak mungkin memakan buahnya sendiri. Pohon yang menghasilkan buah, maka buahnya itu akan dinikmati oleh yang lain saudara. Sama, bagaimana dengan kehidupan kita? Engkau rajin beribadah, engkau rajin baca Alkitab. Apakah kehidupan rohanimu menjadi berkat bagi orang lain? Apakah orang di sekitar saudara bisa merasakan ada sukacita, ada damai, ada buah-buah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu? Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan. Dalam hidupmu apakah ada penguasaan diri saudara? Masih ingat buah roh? Galatia 5 ayat 22 dan 23?
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu harus ada dalam hidup kita. Mungkin kita nggak seperti yang dibayangkan, nilai yang seperti tertulis dalam Alkitab, tapi minimal dari hari ke hari ada satu progres pertambahannya, saudara. Ada satu penambahannya. Kalau dulu misalnya kita ibaratnya itu dalam jumlah kuantitas, saudara, atau jumlah berat, saudara. Kalau kesabaran dulu cuma setengah kilo, saudara. Kesenggol dikit langsung tersinggung. Setelah ikut Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kira-kira tingkat kesabarannya bertambah gak? Atau masih tetap sama seperti 5 tahun yang lalu, seperti 10 tahun yang lalu? Itu namanya gak ada pertumbuhan. Tapi kalau ada pertumbuhan artinya ada satu progres, saudara. Dan yang terakhir dalam Lukas yang 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa memikul salibnya, dikatakan barang siapa yang mau mengikut aku, atau barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Tuhan artinya apa? Pikul salib. Ada satu perjuangan, ada satu pengorbanan, saudara. Untuk hidup benar itu susah atau gampang, saudara? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Memang tidak mudah untuk hidup menjadi murid Kristus, saudara. Tapi itu sangat dimungkinkan bisa. Karena sejarah sudah membuktikan. Banyak saksi-saksi Kristus yang hari ini mereka hidup dalam Tuhan. Jadi kalau diringkas dalam satu gambar, saudara, di situ ada 4 minimal kriteria kita sebagai murid Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan. Kita akan tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita punya identitas kasih. Ya, ingat, kasih itu hanya dimiliki oleh orang Kristen, saudara. Lihat kemana saja yang mengajarkan kasih. Terus yang kedua, ada buah yang dihasilkan, saudara. Dan yang keempat, jangan lupa, pikul salib, saudara. Ada satu perjuangan. Nah, kita akan lihat, saudara, ada beberapa orang yang Tuhan datangi secara spesifik, secara khusus di Alkitab. Bukan berarti yang lain nggak perlu, saudara. Tapi hari-hari ini juga Tuhan akan datang. Ya, ada beberapa poin yang Tuhan mau sajikan atau Tuhan mau tunjukkan kepada murid-muridnya. Betapa pentingnya, saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya sekadar berjumpa, saudara, tapi ada hal-hal yang Tuhan titik beratkan atau Tuhan suruh kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mari hari kita cek satu persatu, saudara. Minimal ada 3 orang, saudara. Saya akan bagikan pagi ini. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Jadi ceritanya begini. Pada saat Yesus telah bangkit dari kematian, saudara, maka dia boleh memperlihatkan diri kepada beberapa orang terlebih dahulu. Yang pertama kepada Maria dan kemudian kepada murid-murid. Waktu dia datang kepada murid-murid, saudara, pada saat itu cuma ada 10 orang. Thomas gak ada di sana. Kemudian murid-murid yang lain ngomong sama Thomas, Thomas, kami sudah ketemu sama Tuhan Yesus, dia bangkit. Terus tiba-tiba Thomas bilang gini, tar dulu, kalau aku tidak melihat dengan kepalaku, mata kepalaku sendiri, dan aku tidak menaruh tanganku kepada bekas lukanya, maka sekali-sekali aku tidak percaya. Kemudian Tuhan tidak memarahi Thomas, saudara. Tuhan tahu Thomas mengalami kebimbangan. Karena pada saat itu yang terjadi, saudara, seluruh kota Yerusalem itu gempar karena Yesus mati. Terus tiba-tiba murid-muridnya datang berbicara, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sehingga membuat Thomas tuh bias, bingung gitu loh. Apa iya gitu loh. Akhirnya Tuhan mendatangi Thomas dan Tuhan memperlihatkan dirinya dan Tuhan Yesus bilang, ini Thomas, bekas lukaku, taruh jarimu di sini. Mulai hari ini percayakah engkau? Terus dia berkata, ya Tuhan, aku percaya. Maka Tuhan bilang begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita yang hari ini beribadah di tempat ini, adakah di antara kita yang melihat kebangkitan Yesus? Gak ada kan? Tapi saudara percaya? Berarti saudara orang yang berbahagia. Amin, saudara. Tidak melihat namun percaya. Jadi hari-hari ini mungkin kondisi yang kau alami, tekanan, ekonomi, politik, sosial, keamanan, ya, belum lagi masalah-masalah penghidupan sehari-hari, itu mungkin membuat kau tertekan, saudara. Engkau merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu benar gak sih ada? Kuasa Tuhan mana? Dari awal tahun Gembala Sidang kita berkata tahun ini tahun penuaian, wah tepuk tangan saudara, ada penuaian jiwa-jiwa, termasuk juga penuaian materi. Tapi kita bilang, kok
materinya bukannya makin bertambah, malah makin berkurang, saudara. Berkatnya bukan malah naik gitu loh, malah tambah kurang, saudara. Sehingga kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Keadaan bukannya membaik, tapi malah sebaliknya, saudara. Saya itu membuat kita mulai bertanya, apakah benar? Hari ini Tuhan berkata, jika engkau tidak melihat, tapi engkau percaya, maka engkau orang yang berbahagia, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Memang, saya sudah pernah sampaikan juga di tempat ini. Kenapa sih bagi susahnya apa bagi Tuhan Yesus begitu dia bangkit dari kematian, dia memperlihatkan dirinya kepada Pilatus, memperlihatkan dirinya kepada Herodes, kepada Imam Kayafas. Bukannya sesuatu yang gampang. Tapi dia tidak lakukan, saudara. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan. Memang bukan karena melihat, saudara. Tapi harus dari hati. Ya, berikut ada satu ayat yang kita akan dapat perhatikan, saudara. Di Roma pasal ke-10 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dari mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya akan mendeskripsikan secara singkat iman itu seperti apa sih, saudara. Iman itu ada dasarnya. Gak tiba-tiba kita percaya sesuatu yang kita gak tahu, saudara. Itu bukan iman, itu namanya nekat. Nekat sama iman tuh aplikasinya hampir sama, saudara. Tapi dasarnya tuh berbeda. Misalnya hari ini saya berkata, andai kata misalnya ini adalah sebuah jurang, saudara. Jadi ini adalah pembatas, itu tempat di mana Bapak Ibu duduk baris pertama, pembatas ini sebuah jurang. Secara logika, saya dari sini kalau melompat, saya nggak mungkin sampai ke sana kan? Betul, saudara? Tapi karena saya udah dikejar-kejar oleh binatang buas di sebelah sini, saudara, atau dikejar-kejar musuh, karena saking takutnya, saudara, saya bisa berlari dan saya bisa mengabaikan logika sehat saya untuk saya melompat, saudara. Walaupun saya tahu saya tidak akan sampai. Nah, kalau hanya gara-gara ketakutan dan saya melompat, saudara, tidak sampai dan saya jatuh, itu bukan iman, itu namanya nekat. Tapi kebalik, saya hari ini percaya, waktu saya lari dan saya melompat ke sana, saya kan percaya saudara ada di sebelah sana, saudara akan melemparkan talinya. Saya walaupun saya tidak sampai, tapi saya bisa memegang talinya. Jadi waktu dari sini saya berani melompat, saudara, saya punya dasar, saya percaya saudara akan melempar talinya. Itu iman namanya. Nah, saya akan deskripsikan ya, di ayat berikutnya kita lihat, saudara. Roma 10 ayat ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Yang pertama, dengar tentang Tuhan terlebih dahulu. Jadi iman itu disebutkan yang pertama kita harus mengenal Tuhan Yesus dulu. Tahu bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Atau Yesus adalah Tuhan. Kita nggak bisa, oh yang penting saya percaya Tuhan. Tuhan yang mana, saudara? Di dunia ini ada banyak orang yang dijadikan Tuhan. Tapi yang kita harus tahu adalah Yesus adalah Tuhan. Maka di Roma 10 ini jelas katakan, jika engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kenapa kebangkitan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saudara? Karena Tuhan tidak memperlihatkan kebangkitannya kepada semua orang. Dunia hari ini tidak bisa membantah kalau Yesus pernah lahir ke dunia ini. Kematiannya mungkin masih bisa dibantah, tapi kelahiran Tuhan tidak ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena memang terlihat dan semua orang tahu. Tetapi untuk kebangkitan Tuhan Yesus, sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak melihat. Makanya itu dulu, memahami dulu. Ya. Dan yang kedua dibilang, jika engkau percaya dalam hati. Jadi percaya bukan karena pengetahuan, percaya dari hati. Ini sifatnya sangat personal sekali, saudara. Semua orang bisa tahu tentang sebuah peraturan atau sebuah pengetahuan, saudara. Menurut saudara, iblis percaya gak Yesus itu Tuhan? Percaya. Kalau Bapak Ibu baca di Roma 10 sampai ke belakang dikatakan mereka gemetar. Mereka takut sama Tuhan. Jangan-jangan kita gak takut sama Tuhan, saudara. Tapi dia takut. Tapi kenapa setan tidak diselamatkan? Karena dia cuma hanya tahu. Pengetahuan tidak menyelamatkan kita, saudara. Tapi pengetahuan itu bisa membangkitkan iman kita. Setelah kita tahu, maka dengan hati percaya. Setelah hati percaya, apalagi? Mengaku dengan
mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Ya, dalam Yakobus 2:14 sampai 19 saya akan bacakan yang 14 dan 17 saja. Apa gunanya saudara-saudara jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan, Yakobus dengan jelas berkata, engkau punya pengetahuan Yesus Tuhan, engkau percaya dalam hatimu Yesus Tuhan, tapi engkau tidak punya perbuatan. Alkitab berkata, apakah iman itu akan menyelamatkan engkau? Di ayat 17 dijawab. Dengan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu kalau lihat di gambar saudara, saya ada gambar. Bapak Ibu saya lihat ini gambar orang apa sedang kira-kira? Orang lapar ya. Orang lapar, pengetahuannya orang lapar tuh obatnya apa? Makan kan? Tahu gak makan? Saudara percaya kalau saudara lapar, saudara makan, saudara akan kenyang. Percaya kan? Sudah tahu tapi percaya, tapi nggak pernah makan. Kira-kira laparnya hilang nggak? Nggak hilang kan? Berarti yang namanya iman, 3 komponen ini harus ada saudara. Pengetahuan tentang Tuhan, percaya dalam hati, dan ada perilaku, ada manifestasi perbuatannya. Waktu saudara punya pengetahuan, orang bisa tahu nggak? Belum tentu bisa tahu saudara. Karena orang nggak bisa baca pikiran kita. Waktu saudara percaya dalam hati, orang bisa tahu nggak? Belum tentu tahu saudara. Bisa aja mulutnya ngaku tapi hatinya enggak. Tapi waktu saudara bertindak, waktu saudara makan, waktu saudara lapar, orang mungkin nggak lihat. Aduh lapar, orang biasa aja tuh. Tapi waktu saudara makan, orang bisa lihat. Jadi artinya apa? Iman itu yang kita miliki itu mesti terlihat saudara. Orang lain bisa tahu bahwa engkau adalah murid Kristus. Nah, iman yang demikian yang Yakobus katakan akan menyelamatkan engkau. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk jangan takut untuk mengatakan bahwa saya adalah murid Kristus. Amin. Beberapa waktu lalu saya sudah bahas tentang declare dan display saudara. Kita harus berani menyatakan iman kita. Tapi bukan cuma sekedar menyatakan aja, tapi kita juga jangan mempermalukan Tuhan lewat kehidupan kita. Tapi kita harus mempermuliakan Dia. Kita harus berani menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga dunia akan melihat bahwa sungguh seorang murid Kristus adalah seorang yang beriman, yang bisa memuliakan Tuhan. Jadi ingat ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mulai dari kita pengetahuan, percaya dalam hati, dan mengaku. Maka hari ini kalau doa tuh kenapa mesti disebut saudara? Kenapa kita mesti berani mendeklarasikan, saya murid Kristus, saya percaya saya akan mengalami terobosan, saya percaya tahun ini saya akan menuai. Kenapa mesti disebutkan saudara? Karena itu membuat sebuah iman tuh menjadi lengkap. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini sebuah 3 poin yang harus dirangkum menjadi satu. Itu yang pertama saudara. Tuhan akan datang dan Tuhan akan meneguhkan iman setiap kita. Yuk mulai hari ini jangan ragu-ragu lagi. Percaya Yesus Tuhan. Dan jangan takut untuk berani tampil saya adalah murid Kristus. Ya, karena demikian Tuhan akan mendatangi saudara. Yang kedua saudara, Tuhan memperlihatkan diri pada saat ia berada di Danau Galilea kepada 7 orang murid saudara. Ada Petrus, ada Yohanes, Yakobus, Thomas, Nathanael, dan 2 murid yang lainnya saudara. Jadi singkat cerita, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus memperlihatkan kepada 7 murid ini di Galilea? Kenapa cuma 7 murid? Mana yang lainnya? Saya akan ajak Bapak Ibu tuh flashback sebentar, perkataan-perkataan Tuhan sesaat sebelum dia, waktu dia memulai pelayanan dan pada saat setelah dia kebangkitan. Di dalam Matius 28 ayat 10, waktu Yesus bangkit dari kematian, pertama kali dia memperlihatkan dirinya kepada Maria. Kemudian Tuhan pesan kepada Maria untuk disampaikan kepada murid-murid yang lainnya. Pesannya demikian, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi hari ini Bapak Ibu udah mulai nyambung, kenapa para murid pergi ke Galilea? Karena ada pesan Tuhan, pergilah ke Galilea. Di sana kau akan berjumpa dengan aku. Harusnya 500 murid ke sana saudara. Tapi kenapa cuma 7 murid? Yang lainnya kemana? Bukankah seringkali kita juga demikian saudara? Kita udah dengar apa kata Tuhan, tapi kita nggak lakukan. Itu yang pertama.
Kenapa murid-murid pergi ke Galilea? Karena Tuhan yang menyuruh, ya. Terus, nah setelah mereka ada di Galilea, mereka kan nunggu. Kok Tuhan nggak datang-datang gitu loh. Akhirnya Petrus bilang gini, Petrus mulai ingat, ini nih, waktu saya di sini nih, 3,5 tahun yang lalu, Yesus panggil saya jadi murid Dia. Di Matius 4 ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Petrus mulai ingat, oh dulu saya dipanggil Tuhan itu sedang menjala ikan. Sekarang Yesus gak ada, dia bilang, ayo teman-teman kita jala ikan lagi deh. Yuk jala ikan lagi. Dia pergilah menjala ikan, semalam-malam mencari ikan. Dan tidak menemukan apa-apa. Pagi hari dia pulang, berjalan di tepi pantai Danau Galilea. Dia mulai bilang, aduh capek banget sepanjang hari, sepanjang malam. Lelah, lapar, gak ada makanan, capek, gak ada hasil. Tiba-tiba ada seorang berdiri di samping danau, saudara. Atau samping tepi pantai, berkata kepada mereka, anak-anak, adakah lauk pauk pada maumu? Orang lapar ditanya ada makanan, kira-kira jawabannya enak gak saudara? Kalau dia lagi bawa makanan, puji Tuhan. Dia tinggal ngomong santai, ini gak ada makanan, semalaman lagi saudara. Maka Petrus jawab, tidak ada, dia bilang. Mungkin dalam hati dia berkata, siapa dia orang, gak tahu orang udah capek, udah lelah gitu. Nanya-nanya lagi, bukan yang ngasih makanan, cuma nanya doang kata dia. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa di tepi pantai? Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Yang jadi pertanyaan kita, kok Petrus taat saudara? Dia tebarkan jalannya, tiba-tiba dia nangkap sejumlah besar ikan. Kira-kira 153 ekor, besar-besar. Dan jalan mereka tidak koyak saudara. Akhirnya Yohanes bilang, itu Tuhan. Petrus langsung menceburkan dirinya ke laut dan langsung berjalan. Karena jaraknya cuma 90 meter saudara. 200 hasta itu kira-kira 90 meter. Dia lari langsung menghampiri Tuhan. Nah waktu dia udah menghampiri Tuhan saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, Tuhan bilang, sudah ada api, ada ikan, ada roti. Kemudian Tuhan bilang apa? Makanlah. Tuhan tahu kebutuhan murid-muridnya saudara. Dia tahu hari ini kita butuh Tuhan, kita butuh makan, kita butuh minum, kita capek, kita lelah, kita butuh dikuatkan, kita butuh kekuatan. Tuhan tahu saudara, dan hari-hari ini Tuhan sedang menampakkan dirinya, dan dia mengunjungi yang namanya murid-muridnya. Dan Tuhan akan memenuhi itu semua. Bahkan pada saat Petrus ditanya, adakah lauk pauk padamu? Petrus tidak tahu kalau Tuhan sudah sediakan. Waktu dia berlari menghampiri Tuhan Yesus di tepi pantai, dikatakan api, di atas api itu udah ada ikan dan roti. Sudah, kalau ibarat saya itu sudah ada ikan panggangnya saudara. Bukan ikan mentah. Kalau Petrus ambil dari kapalnya saudara, perahunya, ikannya masih mentah. Belum bisa dimakan. Tapi yang Yesus sediakan sudah ikan panggang saudara. Tinggal dimakan. Tuhan akan sediakan semua yang kau butuhkan. Ya, dari ayat ini, kisah ini kita dapat belajar sesuatu saudara. Yang pertama saudara, yuk murid-murid disuruh pergi dan menunggu di Galilea. Itu perintah Tuhan yang berlaku hari ini. Mari kita mulai ingat, apa sih yang Tuhan suruh kita kerjakan hari-hari ini? Kita lakukan gak saudara? Kalau Tuhan bilang ini tahun penuaian, mari kita menuai jiwa. Ini tahun di mana kita akan diberkati Tuhan, di tahun di mana kita akan menyaksikan Tuhan, kita lakukan gak? Setiap minggu, setiap hari kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan saudara. Waktu kita dengar, kita lakukan enggak? Murid-murid lakukan saudara. Maka dia bertemu Tuhan di Galilea. Yang kedua saudara, taat melakukan. Disuruh lempar jalannya di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu seorang nelayan, Bapak Ibu akan tahu. Menangkap ikan tuh gak ada di pagi hari saudara. Pagi hari itu biasa mancing saudara. Itu dapatnya satu-satu. Namanya nelayan itu nangkap ikan di malam hari. Yang kedua, itu nangkapnya di tempat yang dalam. Gak ada di tepi pantai kita lihat orang lempar jalan nangkap ikan saudara. Saya pernah lihat sih, waktu satu kali saya ke Bangka di tepi danau pantai saudara, di pantai. Saya lihat orang nebar saudara. Tapi itu orang iseng-iseng saudara, ditarik.
Ikannya nggak ada saudara. Dilempar ulang, tarik lagi, ikannya nggak ada. Tapi itu orang iseng kali, mungkin latihan, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas nelayan nangkap ikannya di tempat yang dalam. Bayangkan kenapa Petrus dan kawan-kawan bisa melempar jalannya. Waktu disuruh oleh Tuhan, lempar jalamu di sebelah kanan perahu. Mau kanan, mau kiri kan sebenarnya sama aja kan. Tapi kenapa murid-murid taat? Karena murid-murid punya pengalaman. Ingat tadi Petrus bilang apa? Dia waktu pertama kali dipanggil Tuhan, dia sedang menjala ikan. Jadi waktu dikatakan tebarkanlah jalamu. Waktu itu, waktu 3,5 tahun sebelumnya dia ajak Tuhan Yesus, dia bilang, yuk Tuhan Yesus ajak Petrus, mari, mana kapal kamu? Aku naik ke kapal dia, yuk kita bertolak ke tempat yang dalam. Dia bertolak ke tempat dalam, terus Tuhan bilang tebarkan jalamu. Petrus tebarkan jala dan dapat ikan yang sangat banyak. Jadi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat-ingat pengalamanmu dengan Tuhan. Mungkin hari ini kau mulai meragukan Tuhan, kau mulai khawatir. Coba ingat, tahun 2020, bulan Maret, COVID mulai masuk ke Indonesia, saudara. Saya masih ingat waktu itu kita ibadah di minggu ketiga, masih di lantai M, saudara. Saya maju ke depan, saya umumkan kepada Bapak Ibu, COVID sudah masuk ke Indonesia. Kita dalam kondisi siaga 1. Mari perhatikan pengumuman yang kita sampaikan melalui media sosial, melalui grup WA. Kenapa? Untuk mengetahui bagaimana ibadah selanjutnya. Begitu habis diumumkan, hari Seninnya saya ingat pemerintah, hari Selasanya keluarin himbauan. Seluruh pertemuan ibadah itu ditutup. Dan sejak saat itu kita nggak bisa ibadah, saudara. Dan kita mulai ibadah online. Semua berubah. Kita khawatir, ada banyak orang mati. Tiap hari kita hitungin jumlah orang meninggal. Betul ya? Wah, asal buka berita, hari ini meninggal sekian orang. Sampai hari ini udah sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu, sampai ratusan ribu. Kita jadi khawatir dan takut. Kita mulai dengar si A meninggal, si B meninggal. Kita mulai dengar saudara kita masuk rumah sakit, ini dan itu. Kita semua khawatir. Perusahaan-perusahaan semua pada tutup, kantor-kantor tutup, supermarket tutup. Kita kelaparan, bingung mau cari makan di mana, saudara. Tapi bukankah semua sudah kita lalui, saudara? Amin. Ini 2025, saudara. Masih ada. Ingat penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu, saudara. Jadi kalau hari ini kau merasa seperti Petrus dan kawan-kawan, lemah, capek, letih, lapar, gak ada hasil kerjamu, apa yang kau kerjakan seolah-olah gak ada gunanya. Ingat pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong tabur, tabur. Tuhan bilang tebar, saudara. Tuhan bilang ampuni, ampuni. Tuhan bilang beri, beri. Biarkan kuping kita dengar-dengaran Tuhan, saudara. Maka apa yang kau butuhkan, di dalam Yohanes pasal 21 tadi, dikatakan di atas api itu sudah ada ikan dan rotinya. Tuhan sediakan yang kita butuhkan, saudara. Pada saat kita tidak menyadarinya, Tuhan sudah sediakan. Jadi jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan makan, minum, pakai. Semua itu Tuhan sediakan. Tapi Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambah. Lihat Petrus waktu Yohanes bilang itu Tuhan. Apa yang Petrus lakukan? Dia sedang pegang ikan 153 ekor, saudara, di tepi pantai. Kalau saudara jadi Petrus, lepasin ikannya enggak? Lepasin ikannya kabur, saudara. Masih di sungai kan? Masih di tepi danau. Petrus apa yang lakukan? Petrus lepasin, saudara. Dia berlari menghampiri Tuhan. Makanya, tadi saya bilang kalau dia ambil ikan yang ditangkap itu masih mentah. Tapi Tuhan kasih ikan panggang. Bilang sama temannya, mau ikan mentah atau mau ikan panggang? Orang lapar dikasih ikan mentah gak makan, saudara. Tuhan tahu lebih dalam apa yang saudara dan saya butuhkan. Yang percaya katakan amin. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, setelah selesai sarapan, maka Tuhan mengunjungi satu murid secara khusus, yaitu namanya Petrus. Ya, nanti Bapak Ibu baca dari ayat 15 sampai 19. Di situ katakan bahwa Tuhan mulai bertanya sama dia. Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali, saudara. Waktu yang ketiga kali Petrus merasa sedih banget. Dia bilang, Tuhan kau tahu semuanya. Engkau tahu hatiku. Aku mengasihi engkau. Dan Tuhan tetap sama.
gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Petrus mesti didatangi Tuhan secara khusus, saudara? Karena Petrus sangat mengasihi Tuhan. Tapi dia menyangkal Tuhan. Menyangkalnya gak kira-kira lagi tuh. Di depannya Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca ya. Waktu orang bilang, kamu murid Tuhan. Enggak, bukan. 2 kali ketemu lagi. Benar. Kamu sama logatnya sama dia. Enggak, bukan. Waktu dia sedang memanaskan badannya, saudara. Terus tiba-tiba satu penjaga ngomong, iya benar. Kamu murid dia, kemarin saya lihat kamu sama dia. Sumpah. Waktu dia ngomong sumpah, Tuhan Yesus lihat dia. Kalau saudara jadi Petrus, ngelanjutin atau enggak? Petrus enggak mau lanjutin, tapi karena saking takutnya, dia ngomong, aku tidak kenal dia. Setelah itu dia langsung kabur, lari. Alkitab mengatakan dia menangis sejadi-jadinya. Ada rasa bersalah yang sangat besar, saudara. Kenapa saya menyangkal? Kenapa saya menyangkal? Padahal dia udah bilang, aku siap mati sama engkau Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, prajurit Romawi dan para penjaga imam datang itu nangkap dia. Dia pegang pisau, saudara. Dia tetaknya ke telinga daripada si penjaga atau tentaranya si imam, saudara, yang bernama Markus. Putus telinganya. Tuhan marah, sarungkan pedangmu. Tuhan langsung pegang telinganya yang dipotong dan disembuhkan, saudara. Kenapa Tuhan sembuhkan langsung? Karena Tuhan tidak mau Petrus punya masalah di penjara, saudara. Karena itu tindakan kriminal, bisa langsung di penjara atau bisa dihakimi, saudara. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum yang berlaku hari itu. Kalau itu Tuhan tidak sembuhkan, Petrus jadi masalah besar. Di saat-saat itu aja Tuhan masih kasih tahu. Dan Tuhan sedang mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu dia lihat muka Tuhan Yesus, dia sedih sekali. Makanya ada yang berkata bahwa dosanya Petrus sama Yudas itu sama. Beda, saudara. Pelanggarannya sama, betul. Tapi yang membuat mereka melakukannya sama. Beda. Sama-sama mengkhianati Tuhan, sama-sama menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal karena terpaksa, karena keadaan. Sedangkan Yudas bukan karena keadaan, karena merencanakannya. Gitu loh. Mungkin hari ini juga sama, tekanan hidup, masalah, saya membuat kau hari ini gak berani tampil. Kamu orang Kristen ya? Enggak gitu. Atau diem aja gak berani ngomong, saudara. Atau di depan restoran umum orang sering makan, orang semua berdoa, saudara gak berani berdoa. Kenapa? Takut ketahuan. Tuhan tahu apa yang sedang alami. Dan Tuhan hari ini Tuhan datang, Tuhan akan memulihkan engkau. Kenapa? Karena ini penting, saudara. Kenapa mesti dipulihkan? Karena Tuhan sedang memberikan kita satu kepercayaan, saudara. Ada tugas yang akan Tuhan berikan. Tuhan bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan gak tanya, kenapa sih kamu nyangkal? Enggak, Tuhan tahu. Yang hari harus kita lakukan apa? Yuk, pastikan bahwa hari ini kita punya kasih Kristus. Ya, lewat Yohanes 21 ini ada 3 poin yang kita bisa pelajari, saudara. Yang pertama, perhatikan. Tuhan bertanya, apakah kau mengasihi aku? Motivasi kita melakukan segala sesuatu harus karena kita mengasihi Tuhan. Hari ini kau datang beribadah, apa yang mendorong kau datang beribadah? Karena kau mengasihi Tuhan. Bukan karena saya butuh berkat. Memang kita butuh makan dan minum, saudara. Itu Tuhan sudah sediain. Ingat tadi di Danau Tiberias. Tapi hari ini kita lakukan semua karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan memulihkan masa lalu kita yang gagal. Yuk, jangan diintimidasi oleh masa lalumu. Petrus gagal, tapi Tuhan gak bilang karena engkau gagal hari ini engkau gak boleh jadi murid. Enggak, Tuhan bilang apa? Cuman tanya, engkau benar gak mengasihi aku? Waktu Petrus bilang, ya aku mengasihi engkau. Tuhan langsung bilang, ayo lanjutkan tugas berikutnya. Gembalakan domba-dombaku. Dan yang ketiga, saudara, di ayat ke-19 itu kalau kita baca, saudara, ya, mulai dari ayat 18 deh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi Tuhan Yesus ngomong sama dia, Petrus,
nanti kamu masih muda, kamu bebas kemana saja. Tapi nanti kamu udah tua, kamu akan diikat tangannya dan akan dibawa ke tempat yang kau tidak kehendaki. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Petrus akan mengalami kematian yang akan memuliakan Tuhan. Yuk, melayani Kristus saudara, itu kita siap berkorban saudara. Saudara siap untuk itu? Mempersembahkan korban ucapan syukur. Sering dengar kata itu? Apa artinya mempersembahkan korban ucapan syukur? Kalau misalnya hari ini saya diberkati Bapak Ibu, oh saya dikasih uang gitu, 1 juta. Terus saya, oh terima kasih Pak, gitu, terima kasih Ibu, gitu. Itu kira-kira saya ucapin terima kasihnya dengan korban syukur gak? Dengan korban gak? Enggak saudara, itu namanya mengucapkan terima kasih dengan sukacita saudara. Kenapa sukacita? Karena dapat berkat. Yang namanya korban artinya apa? Ada rasa sakit saudara yang kita alami. Beberapa lalu saya sudah bagikan. Kenapa kalau menabur, memberi selalu dikaitkan dengan masa kesusahan. Ishak menabur pada saat kekeringan. Barang siapa yang berjalan maju sambil menabur dan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan bersorak-sorai. Janda di Sarfat, minyak dan tepung itu tinggal sedikit. Tapi Elia bilang, buat dulu untuk aku. Kok demikian? Kenapa selalu dikaitkan dengan kesusahan pada saat kita memberi? Apakah setiap orang memberi selalu susah dulu? Enggak saudara, tapi itu membuktikan bahwa pemberian itu dengan korban saudara. Ada rasa sakit gitu loh, tapi mau memberi. Memang hari-hari ini kita seringkali disimpang siurkan dengan istilah memberi dengan sukarela saudara. Memberi dengan sukarela itu maksudnya apa sih? Oh kalau saya suka saya rela, kalau saya nggak rela saya nggak suka gitu. Bukan, memberi sukarela atau sesuai dengan kerelaan hati kita maksud gini loh saudara. Itu bukan berarti memberi semau-maunya saya, terserah saya. Enggak, tapi ada satu standarnya. Memberi itu sudah dipersiapkan. Artinya dengan kerelaan sesuatu yang sudah dipersiapkan. Dan memberi dengan sukacita artinya apa? Kita memberi bukan dipaksa, tapi dengan kemauan. Kita memilih mau memberi, padahal kita dalam keadaan kekurangan. Seperti janda di Sarfat, seperti persembahan janda di bait Allah tersebut. Dia mau memberi, tapi dia memilih untuk memberi. Walaupun kondisinya sulit. Bukan berarti kalau engkau kondisi nggak sulit, engkau memberi tidak ada harganya. Ada saudara, waktu engkau memiliki prinsip yang sama. Saya mau memberi bukan karena saya kelimpahan. Saya mau memberi karena memang saya mau memberi. Yang kedua memang karena saya mengasihi Tuhan. Maka pemberian kita itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Disebut korban ucapan syukur saudara. Nah hari ini kalau engkau mau melayani Tuhan saudara, engkau juga akan mengalami hal yang sama. Kalau engkau siap untuk ini saudara, yuk Tuhan akan menghampiri saudara. Ada banyak murid yang lain juga Tuhan perlihatkan. Dua murid yang pergi ke jalan Emmaus saudara. Kleopas ya. Mereka kebingungan saudara. Tuhan datang. Hari ini apapun yang saudara kau alami, tidak ada satu murid pun yang tidak dikunjungi Tuhan. Semua murid dikunjungi Tuhan. Pastikan hari ini kau adalah murid Kristus. Saya undang tim musik bisa kembali ke tempat saudara. Dan saya akan simpulkan dengan gambar berikut ini saudara. Perhatikan, masa penampakan Tuhan Yesus hanya untuk murid-muridnya. Enggak untuk yang lain saudara. Pastikan hari ini saudara saya adalah murid Kristus. Waktu Tuhan datang saudara, Tuhan akan memulihkan iman kita. Hari ini kau jangan goyah lagi. Dunia berkata Yesus tidak bangkit. Hari ini kau berkata, walaupun aku tidak melihat, aku percaya Yesus sudah bangkit. Yang kedua saudara, jangan pusing dengan kebutuhanmu. Tuhan sudah sediakan. Ingat tadi ya, ikan mentah sama ikan panggang. Dan yang ketiga saudara, engkau akan dipulihkan karena ada satu tugas yang Tuhan berikan untuk kau kerjakan. Dipulihkan saudara. Bukan cuma hanya kebutuhan yang Tuhan siapin. Gereja kita hari ini juga membuka kesempatan yang besar. Ada saudara belajar, itu dipersiapkan. Ada latihan, ada training, ikuti. Ada masuk dalam kelompok saudara. Kenapa? Itu namanya dipersiapkan. Kenapa? Ada satu pekerjaan besar di depan. Hari-hari Tuhan semakin dekat saudara. Dan Tuhan kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini akan ada penuaian jiwa yang sangat besar saudara. Berapa besar? Sangat besar. Saya nggak bisa bayangin saudara. Setelah murid-murid dipulihkan saudara, mereka dipersiapkan untuk satu tugas. Apa tugasnya? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan sebuah bangsa muridku. Artinya apa? Tuhan meminta kita untuk memperhatikan yang lain saudara.
Hari ini kau dipulihkan. Hari ini kau dikuatkan. Hari ini kau bisa percaya Tuhan Yesus. Engkau punya jaminan keselamatan. Bagaimana dengan yang lain? Kita diberkati bukan untuk diri kita saja, tapi kita diberkati juga untuk memberkati orang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Tuhan memberikan kita segala sesuatu, menguatkan iman kita untuk kita juga menguatkan yang lainnya, saudara. Mari kita tundukkan kepala, masing-masing berdoa sahabat Tuhan. Alami perjumpaanmu dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang menampakkan dirinya kepada setiap murid-muridnya. Kami percaya Tuhan, kami adalah salah satu murid yang kau kunjungi. 2000 tahun yang lalu kami melihat, kami mendengar, kami membaca firman-Mu Tuhan. Dari 500 orang murid yang ada pada saat itu, semua Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, di antara umat-Mu yang hadir Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dilewatkan ya Bapa. Kami semua akan berjumpa dengan Tuhan. Kami akan melihat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kuasa kebangkitan-Mu ya Aba. Tolong setiap kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat masa lalu kami yang Tuhan sudah ampuni. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami di masa yang lalu. Tapi biarlah Tuhan kasih-Mu, pengampunan-Mu membuat kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau beriman Tuhan, sekalipun kami tidak melihat tapi kami percaya. Kebutuhan-kebutuhan hidup kami Tuhan, itu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Biarlah kami boleh melangkah mengiring Engkau, melayani Engkau Tuhan. Kami pergi Tuhan menjadikan sebuah bangsa murid-Mu Tuhan. Karena kami tahu itu adalah penghormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Biarlah Kau terus sertai umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu Tuhan. Tolong setiap kami ya Aba. Biarlah di masa-masa kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh ikut Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh ikut Tuhan dalam kegerakan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan keluarga kami dituai. Kami akan melihat Tuhan saudara-saudara kami dituai. Lingkungan kami, sekolah kami Tuhan dituai bagi Engkau ya Aba. Ini Tuhan kami para anak-Mu, para murid-murid-Mu Tuhan. Kami siap Engkau utus ya Aba. Utus Tuhan setiap murid-murid-Mu Tuhan. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha, dalam sekolah, kampus-kampus, lingkungan-lingkungan yang ada Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan. Pakai Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus Tuhan selalu berpesan, biarlah ini boleh menjadi peringatan akan aku. Mari kau ingat segala kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dengar-dengaran Tuhan. Taati apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini juga Tuhan mau memberkati hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita minum dengan cara yang benar. Yaitu mengakui tubuh dan darah Kristus. Dan Tuhan mau kita minum dengan hati nurani yang murni. Jangan simpan dosa. Akui semua di hadapan Tuhan. Ada kepahitan, ada kemarahan, ada kebencian. Lepaskan semuanya. Katakan Tuhan, itu sebuah masa laluku. Hari ini aku mau menjadi ciptaan yang baru. Aku mau menerima Tuhan, pengutusan yang baru Tuhan. Boleh menjadi murid-murid Kristus yang akan memuliakan Engkau Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Ambil waktu sejenak engkau mulai lihat dirimu dan berdoa kepada Tuhan. Jika ada sesuatu dalam hatimu, bereskan dengan Tuhan saat ini. Jika ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu tentang saudaramu, tentang seseorang, mari lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Tuhan kau dengar, kau lihat. Setiap anak-anakmu berdoa, ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh duduk sehidangan dengan Kau, makan dan minum bersama dengan tubuh dan darah-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Tuhan buat roti dan anggur ini Tuhan. Kami mau sambut Tuhan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah semua yang hadir di onsite sudah menerima roti dan anggur perjamuan?
Perjamuan kudus diperuntukkan setiap kita yang sudah percaya, saudara. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Jika engkau sudah dapat semua, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah ku terima daripada Tuhan, yaitu pada saat ia malam hari akan disalibkan, yang mengambil roti, satu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga setelah ia makan, lalu mengambil cawan dan berkata, cawan dari perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur di atas kita ucapan syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Pengampunan dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau pulihkan setiap kami. Engkau kuatkan setiap kami ya Aba. Engkau berikan semua yang kami butuhkan. Terima kasih, kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau baik ya Tuhan. Di masa kebangkitan-Mu Tuhan, sampai Kau naik ke surga ya Aba. Kami bersyukur Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kami harapan yang baru. Kasih-Mu Tuhan telah memulihkan semua. Kuasa-Mu Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan urapan-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Boleh membawa kabar gembira ini, Injil keselamatan ini sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu satu persatu Tuhan. Keluarga demi keluarga, jagai, lindungi. Berkati, pulihkan Tuhan. Buat mereka berhasil Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Dalam sekolah Tuhan, dalam rumah tangga Tuhan. Berkati Tuhan. Juga buat anak-anak kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan ada bersama dengan anak-anak kami ini Tuhan. Mereka disayang, mereka dikasihi, mereka dilindungi, mereka diberkati. Apapun yang mereka butuhkan Engkau sediakan ya Bapa. Pertumbuhan mereka Tuhan, roh, jiwa dan tubuh mereka Tuhan. Sekolah daripada anak-anak kami ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan. Buat mereka berhasil Tuhan. Jadikan mereka Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan. Mulai sejak dari anak-anak ini Tuhan, untuk mereka boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jagai, lindungi mereka Tuhan daripada segala yang jahat Tuhan. Jangan biarkan Tuhan
ada kegelapan yang menjamah hidup mereka Tuhan. Tapi biarlah kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang ada terus menaungi mereka. Buat mereka berhasil, berikan mereka masa depan yang penuh dengan harapan. Dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik, sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat syukur hanya bagi Engkau saja. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita akan simak beberapa pengumuman. Sebelum kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan Bapak Ibu kami undang kembali. Kita bersama-sama dalam beribadah pukul 8 pagi di ruang ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Patrick Tobing. Beliau adalah wakil gembala dari GBI House of Joy Rayon 1G. Disertai dengan ibadah Kids Army jam 8 pagi di ruang Gaharu dan ada ibadah Awake Teens jam 11 di lantai M ya untuk minggu depan. Untuk minggu ini ibadah Awake Teens gabung ke ibadah umum pada pagi hari ini. Kemudian untuk rumah doa kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir mengikuti rumah doa di Sabtu tanggal 17 Mei pada pukul 7 sampai 8 pagi melalui Zoom. Ya, jadi kita rumah doa minggu depan online via Zoom jam 7 sampai jam 8. Untuk bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayan jemaat, yang mungkin butuh baptisan air, penyerahan anak, doa dan konseling bisa menghubungi pengerja GB Points dan pelayanan ini tidak dipungut biaya apapun. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL, saya undang untuk bisa bergabung kepada KUL kami di GBI Points. Dan saatnya kita akan memberi Bapak Ibu, apakah sudah terima semua amplop persembahan? Oke, ya, sudah kita angkat yuk kedua amplop kita akan berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan. Biar setiap pemberian kami ini boleh berguna, bermanfaat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Khususnya di GBI Points Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah memberi Tuhan. Kau yang membalas berkali lipat ganda Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan amplop di kotak persembahan pada saat pulang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, suara katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Para murid-murid Kristus, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Datang dari Bapa di sorga, lewat kasih daripada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Kuasa, pengurapan, penyertaan dan otoritas daripada Allah Roh Kudus pada tercurah menyertaimu, memberkatimu dan memberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk menjemput setiap kita yang percaya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.